Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rayu kami nanti. Perokatan para mitra sutresna. Apabila kita memikirkan bahwa di jagat raya ini, di dunia ini, di negara ini, semakin lama banyak permasalahan, semakin lama banyak kekhawatiran. Karena kita tahu ada yang bilang bahwa jagat sudah aus, jagat sudah tua, jagat sudah mulai rusak. Kemudian kita dengar lagi bahwa di setiap negara-negara beroncor-oncoran menciptakan senjata-senjata yang sangat mematikan, seperti senjata rudal, senjata bom, dan sebagainya. Setiap negara mampu menciptakan, setiap negara bisa memiliki senjata yang sangat dahsyat sekali untuk melindungi daripada negara itu sendiri. Apabila terjadi perang dunia yang ketiga, maka jagat ini benar-benar bisa menjadi hancur. Kita tahu bahwa pada kejadian tahun 1942 ada bom di Hiroshima dan Nagasaki. Hanya 2 bom saja, maka kota-kota itu hancur berantakan. Apalagi di era sekarang, bahwa persenjataan pendidikan tentang masalah nuklir, semakin lama para cendekiawan semakin bisa menciptakan yang lebih dahsyat lagi daripada tahun 1942. Sehingga kita dengar bahwa di negara kita juga telah menerima cobaan bahwa negara Papua haruslah untuk dilepaskan daripada Indonesia atas permintaan negara Australia. Kemudian kita juga pernah dengar bahwa genjatan-genjatan senjata yang dikirimkan oleh negara Australia, genjatan-genjatannya dikirim oleh Amerika, yang intinya mereka ada menghendaki bahwa Papua Nugini atau Papua untuk merdeka daripada Indonesia. Mereka ingin mendirikan negara sendiri. Sehingga kita tahu bahwa semboyan-semboyan di negara kita, yaitu tentang negara Republik Indonesia, negara yang bersatu, yaitu dengan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetap satu jua, dari Sabang sampai Merauke, maka terciptalah negara NKRI, negara yang harga mati, sehingga tidak masuk akal apabila Papua dikehendaki untuk melepaskan di Indonesia, sehingga lepasnya Papua, sehingga seperti halnya negara NKRI untuk berani mengacungkan jarinya untuk menantang perang kepada negara siapapun. Dengan ini kami juga berpikir bahwa semakin lama apakah Indonesia ini akan selalu diintai oleh orang-orang mancanegara? Apakah Indonesia itu diincar berbagai negara-negara yang terkenal, negara-negara yang sangat kuat sekali? Apa fungsinya mereka mengurusi tentang Indonesia? Karena Indonesia ingin berpikir sendiri, Indonesia ingin merdeka sendiri, Indonesia tidak mau mengganggu kepada orang lain, dan Indonesia tidak akan mau mengganggu kepada negara lain. Indonesia tidak mau diganggu dan tidak mau mengganggu. Sehingga dengan pendapat itu, kelihatannya telinga-telinga orang mancanegara, telinga-telinga orang-orang di luar negeri sangat tidak mendengar. Indonesia tidak ingin menjadi orang yang jahat, namun selalu Indonesia mendapat kejahatan yang bertubi-tubi. Sejak tahun 1945 kita selalu berperang untuk menjaga keamanan dan keutuhan negara NKRI. Walaupun bahwa banyak sekali daripada orang-orang luar yang masuk ke lautan kita mencuri ikan dan sebagainya, dan kita tidak pernah tahu bahwa orang-orang masyarakat kita mencari ikan di negara lain. Banyak sekali yang kita khawatirkan di dalam jagat raya ini. Apalagi pada kita ini sudah tua, maka kita kadang pernah melihat kepada orang-orang bahwa masih saja kemarin kita bicara, kita berjagongan, kita bercengkrama, dengar-dengar mereka meninggal. Masih saja kemarin kita bisa bercengkrama
tiba-tiba kita dengar mereka kena serangan jantung. Masih saja kita bisa berbicara kemarin sore, dengar mereka kena penyakit yang mendadak, yaitu kena penyakit stroke, sehingga mereka lumpuh, tidak bisa bicara dan tidak bisa bergerak, apalagi mereka tidak bisa untuk berjalan. Sehingga kejadian-kejadian di muka bumi ini kadang-kadang kita ketakutan sekali. Kenapa orang-orang yang sehat, kenapa orang-orang yang waras tiba-tiba mereka sakit, tiba-tiba mereka meninggal, tiba-tiba mereka kena penyakit yang parah hingga tidak bisa bicara, hingga mereka tidak bisa bergerak. Padahal masih 2 hari atau 1 hari bertemu sama kita, tapi esoknya kita mendengar mereka sudah tidak berdaya apa-apa. Bahkan kita juga baru saja ditelepon oleh teman kami yang dari SMP hingga sekarang tidak pernah lepas, tidak pernah putus. Ternyata mereka juga kena penyakit komplikasi yang didasari dengan penyakit kencing manis. Mereka fatal, seringnya keluar masuk di rumah sakit. Banyaknya penyakit yang ada di dunia ini, maka kita harus berhati-hati. Kita harus berwaspada, pola-pola makan, pola-pola berpikir, karena dari pikiran kita yang tegang maka bisa mengakibatkan kita akan sakit hati. Kalau hati kita sakit, otomatis organ dalam akan ikut, daripada jantung, paru-paru, liver, ginjal dan sebagainya. Sehingga benar yang dikatakan Sabdo Palono Yogingkung bahwa Doro jagat niku buti nampa rame ning jagat saking tingkah pakartine manungsa dhewe. Senajan saking tingkah pakartine manungsa dhewe, manungsa diwenangake golek kamardikane batin, syukur bagi iso golek kamardikane jiwa lan raga. Kuncine namung kapitahe nyembah dhateng Pangeran, ikhlas, ridho, sabar lan tawakal, jujur lan waspada. Kuncine niku. Terus apa yang diucapkan dari leluhur Sabdo Palono Yogingkung, apabila mereka bisa menjabarkan secara mendetail, maka apa yang diucapkan itu benar sekali. Jagat butuh amung rame. Kalau tidak rame, namanya bukan jagat. Jagat butuh amung rame. Ramene jagat saking tingkah pakartine manungsa dhewe. Jagat itu memang butuhnya harus rame. Kalau tidak ramai, tidak dinamakan jagat. Yang dimaksud ramai adalah banyaknya orang, banyaknya budaya, banyaknya persengketaan, banyaknya intrik, banyak pembunuhan, banyaknya pencurian, banyaknya pemerkosaan, banyaknya penghinaan, banyaknya untuk merongrong negara, banyaknya orang yang punya pendirian sendiri yang mengakibatkan menyengsarakan orang, banyaknya orang-orang yang benar-benar lupa dengan dirinya. Mereka merasa pintar, akhirnya mereka juga menipu kepada temannya. Banyaknya orang-orang yang menciptakan alat-alat yang canggih, yaitu bom dan nuklir, akhirnya bisa membunuh pada orang atau negara, atau menghancurkan negara orang lain. Sehingga di dalam kata-kata Sabdo Palon, jagat itu butuh amung rame. Jadi ramenya jagat saking tingkah pakartine manungsa dhewe, sehingga jagat itu tumbuhan tidak membuat rame, hewan tidak membuat rame. Yang membuat rame adalah manusianya. Sehingga alam bisa rusak, alam bisa hancur, itu bukan karena alamnya sendiri, tapi karena manusianya yang merusak. Misalkan pertambangan, yang merusak hutan menjadi erupsi banjir. Kemudian mereka hipotesa tentang bom, mereka mencoba yaitu meletakkan bom di samudra, akhirnya tentang batu-batu atau tanah-tanah di dalam samudra rentan kepada gempa bumi, banyaknya ikan-ikan yang mati. Sehingga dari tingkah pakernya orang sendiri yang menjadikan negara atau dunia itu geger. Sehingga mereka berbilang bahwa jagat butuh rame, rame jagat sangat tingkah pakartine manungsa dhewe. Itu satu titik saja yang saya jabarkan, sehingga kita melihat kepada ucapan Sabdo Palono Yogingkung itu benar-benar nyata. Sehingga apabila orang-orang tidak murka, maka jagat ini tidak akan ramai.
Sehingga memang zakat dibutuhkan ramai seperti ini. Tidak mungkin zakat akhirnya menjadi damai terus. Tidak ada satu dunia, satu negara menjadi negara orang-orang yang baik semua. Tidak ada. Sehingga di dalam desa, di dalam rumah tangga, di dalam negara manapun pasti menjadikan masalah-masalah atau intrik-intrik yang mengakibatkan permusuhan dan perdebatan. Sehingga itu sudah diciptakan bahwa zakat itu butuh rame. Teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan, sehingga kita tahu bahwa hidup di dunia ini memang tidak gampang. Kita memikirkan masalah ekonomi saja kita juga susah. Yang kedua, ternyata pada era-era hari ini, semenjak saya tahun 1990 kita mendirikan atau berdiri sebagai praktisi, banyak sekali orang-orang yang susah, orang yang mencari jodoh, orang yang rumah tangganya berantakan karena perselingkuhan, karena perceraian. Dan tahun-tahun sekarang ini banyaknya kasus-kasus laki-laki yang diceraikan oleh seorang istri karena istri mentang-mentang bisa mencari ekonomi sendiri pergi ke luar negeri. Sehingga kejadian-kejadian di saat ini bahwa banyaknya alat-alat mutakhir seperti HP dan sebagainya, banyaknya pergaulan bebas dan sebagainya, maka terjadinya yang pertama adalah perselingkuhan, yang kedua adalah pemerkosaan dan sebagainya atau perzinahan. Perkembangan zaman selalu menentukan daripada hasil di dalam dunia ini. Sehingga sebanyak-banyaknya tempo dulu masih banyak di zaman sekarang. Bahwa zaman sekarang banyaknya rumah tangga yang mereka mengelola rumah tangganya, mereka mengelola dengan anak-anaknya, sehingga dengan kesibukan mereka mengasuh anaknya kadang menjadikan salah paham kepada suaminya. Akhirnya terjadilah yaitu kontras, atau terjadilah mereka tidak kerasa di dalam sebuah keluarga, maka mereka meninggalkan cintanya kepada suaminya, mereka yaitu mendapatkan pasangan-pasangan yang baru, mendapatkan pacar yang baru, mereka tega dengan anak, mereka tega dengan suaminya. Sehingga dengan adanya hal kalau rumah tangga itu sudah berantakan, mereka sudah tidak peduli kepada keluarganya, mereka sudah tidak menyayangi kepada keluarganya termasuk anaknya, maka malapetaka akan tiba di keluarga itu. Jelas menjadikan keluarga yang hancur berantakan. Sehingga kita hati-hatilah dalam untuk kehidupan ini, bahwa kita perlunya untuk sadar menyadari bahwa di dalam suatu rumah tangga, di dalam kehidupan rumah tangga, pentingnya untuk kesadaran yang tinggi. Kalau misalkan sang suami untuk mencari uang misalkan kesulitan, atau mereka kena PHK menjadi nganggur sehingga pihak istri menjadikan marah-marah, maka itu akan berujung dengan berantakan. Setidaknya mereka harus menyadari bahwa Tuhan tidak akan melepaskan hambanya. Walaupun kita kadang nganggur ngetegur, walaupun kita tidak bekerja, namun Tuhan akan memberikan rezeki kepada kita apapun bentuknya. Seperti halnya kita bisa melihat cecak tekek yang ada di dinding, atau nyamuk, atau hewan-hewan yang lain. Mereka tidak bekerja, mereka hanya menanti rezeki makanan. Maka si cecak tekek mereka juga hidup. Bahkan ada tekek cecak yang juga gemuk. Ternyata setiap paginya atau malamnya mereka juga mengeluarkan kotoran atau mengeluarkan telek. Sehingga itu bisa digambarkan bahwa hewan pun juga diberi rezeki makan. Sehingga kita kalau berpikir tentang menjaga kehormatan, atau kita banyaknya egois atau sombong, kita gengsi, kita marah pada tetangga dan teman-teman, maka kita akan hancur. Sehingga baiknya bagaimana kita harus menyadari kalau keadaan rumah tangga kita kesulitan mencari ekonomi, maka langkah pertama adalah berdoa. Langkah pertama kita menyembuhkan diri dari kita kepada Allah, kita pada Sang Maha Kuasa. Atas kesenambungan itu, maka kita akan beri pencerahan dan tidak menutup kemungkinan esoknya atau satu minggunya atau satu bulannya kita mendapatkan hal-hal yang mengharukan, hal-hal yang menyenangkan. Misalkan kita mendapat pekerjaan,
bisa kita mendapatkan rezeki dan sebagainya. Sehingga apabila kita mendapatkan kesusahan, kita larinya, kita sambatnya doa-doa permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa, doa-doa yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus percaya. Kalau kita tidak percaya, maka kita tidak akan bisa mengharapkan pemberian dari Tuhan. Tapi kalau kita percaya, maka rezeki-rezeki atau pundi-pundi atau pekerjaan apapun Tuhan akan memberikan kepada kita. Sehingga jangan sampai pada saat kita hancur rumah tangganya, kita malah oncor-oncoran saling mencari persaingan, yang laki-laki cari selingkuh perempuan, yang perempuan cari selingkuh laki-laki. Sehingga kehidupan seperti ini, maka kalau rumah tangga sudah hancur, mereka tidak akan bisa memikirkan dengan fokus tentang keimanan, tentang ketakwaan. Kalau orang sudah meninggalkan suaminya, meninggalkan istrinya, kalau mereka sudah tega dengan rumah tangganya dan anaknya, maka mereka akan tega dengan panembaknya, mereka akan tega dengan Tuhannya, dan mereka tega dengan iman dan ketakwaannya. Salah satu bukti, salah satu cara untuk memupuk bahwa kita agar bisa meningkatkan ketakwaan, kita harus menjaga rumah tangga kita yang harus damai dulu. Kalau rumah tangga kita damai, rukun, tentram, maka kita bisa menggalang ketakwaan kita, sembah kita pada Sang Pencipta alam. Sehingga pada saat ini kami tinjaskan bahwa permasalahan di jagat raya ini semakin besar, semakin banyak, maka kita memakai jalur para sesepuh dan bini sepuh dulu, yaitu kita harus bersabar, menerima ngalahkan anggung diri, dan kita selalu menempatkan diri sebagai orang-orang bawaan, orang-orang yang rendah. Kita anggap bahwa kita adalah orang-orang yang ditugaskan oleh Tuhan untuk menjalankan ketakwaan. Apabila kita bertakwa, maka tentu kita akan mendapatkan pencerahan. Walaupun kita miskin sebesar apapun, walaupun kita kadang tidak bisa makan beberapa hari, namun kita tidak bisa makan, kita anggap kita diperintah berpuasa, kita tidak diberi rezeki sepeser pun, dalam arti Tuhan mencoba kita agar kita tidak sombong. Teman-teman, demikian yang saya ucapkan. Semoga apa yang saya ucapkan ini menjadikan yaitu pengalaman kepada kita semua, bahwa kesimpulannya di dalam jagat raya ini kita perlunya untuk berhati-hati, kita perlunya untuk menyandarkan diri kepada Tuhan, mati urip kagem Gusti. Artinya bahwa kita ini akan kembali kepada Sang Pencipta. Apa untungnya harta benda ini, apa untungnya derajat ini, apa untungnya keviralan ini, apabila kita nanti akan dipanggil Sang Pencipta, maka harta benda, ketenaran, pangkat, derajat, istri, cantik, dan semuanya akan kita tinggal sama sekali. Kita tidak menyembungkan, kita sudah tidak dapat merasakan pemberian Tuhan yang menjadikan kita bangga dan kita bahagia. Kita menghamba pada Tuhan, kita dipanggil sama Tuhan, kita hanya menyajikan amal kita baik dan buruk saja. Yang kita bawa adalah amal baik dan amal buruk, sehingga dalam sanggup kita, dalam pembawaan kita, mari kita perbanyak dengan amalnya yang baik, agar kita nanti akan menjadi hamba-hamba Tuhan yang dipujikan oleh Tuhan. Cukup sekian pemirsa, apabila ada kesalahan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu ingkang pinanggih, amin amin ya rabbal alamin. Salam.